Resiliensi keluarga. Resiliensi keluarga itu apa sih? Nah, untuk resiliensi sendiri itu memiliki arti kemampuan seseorang untuk sembuh dari krisis atau tantangan dalam hidup. Nah, resiliensi ini tuh tidak hanya dialami oleh individu, namun dialami juga oleh keluarga. Jadi, hal yang menarik dari resiliensi keluarga ini itu bagaimana anggota keluarga itu mengatasi atau kayak saling memberikan dukungan ketika mengalami suatu konflik atau masalah dalam keluarga tersebut. Selain itu, bagaimana keluarga itu tuh dapat keluar dari masalah dan dapat membangun kembali hubungan baik setelah terjadi krisis atau konflik dalam keluarga. Selanjutnya, di Indonesia sendiri, resiliensi keluarga itu tuh lebih dikenal dengan ketahanan keluarga. Jadi penjelasan ketahanan keluarga itu sudah dirangkum seperti keluarga diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang berisikan tentang bab 2, yaitu bagian ketiga pasal 4 ayat 2 bahwa pembangunan keluarga itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan juga harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Yang kedua, keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan yang berisikan kesejahteraan, sehat, maju, mandiri, dan juga memiliki jumlah anak yang ideal. Terus yang ketiga ada kualitas keluarga. Kualitas keluarga itu merupakan kondisi sebuah keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan juga kemandirian serta mental, spiritual, dan juga nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga yang sejahtera. Yang keempat, ketahanan dan kesejahteraan keluarga itu merupakan kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan juga ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material guna hidup mandiri dan juga mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis. Yang kelima, pemberdayaan keluarga adalah upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga baik sebagai sasaran maupun sebagai pelaku pembangunan, sehingga tercipta peningkatan ketahanan baik fisik maupun non-fisik, kemandirian serta kesejahteraan keluarga dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, ketahanan keluarga ini tuh sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 bahwa sebagai dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental, spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan juga keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir batin. Menurut Chapman, pada tahun 2000 ada 5 tanda ketahanan keluarga family strength yang berfungsi dengan baik, yaitu sebagai berikut. 1. Sikap melayani sebagai tanda kemuliaan. 2. Keakraban antara suami istri menuju kualitas perkawinan yang baik. 3. Orang tua yang mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif. Pelatihan yang konsisten mengembangkan keterampilan. Yang keempat, ada suami istri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih. Dan yang kelima, anak-anak menaati dan menghormati orang tuanya. Bagaimana cara keluarga dalam menghadapi sebuah konflik? Yang pertama, dengan cara pandang positif. Karena kenapa? Ketika keluarga kita atau anggota keluarga satu menghadapi sebuah permasalahan, kita sebagai anggota keluarga yang lain dapat memberikan sebuah dukungan berupa dengan cara kita memberikan sebuah solusi ketika apa yang dihadapi anggota yang lainnya, terus memberikan support berupa kasih sayang, memberikan sebuah dukungan agar permasalahan yang dihadapi oleh anggota tersebut cepat selesai. Kedua, ada spiritualitas. Keyakinan yang dianut oleh sebuah keluarga dirasa mampu memberikan sugesti terhadap jalan keluar yang positif terhadap permasalahan yang dialami oleh anggota keluarga. Keterikatan anggota keluarga. Keterikatan satu sama lain menjadikan sebuah keluarga mampu bekerja sama dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi keluarga. Nah, di sini tuh dengan cara mengkoordinasikan permasalahan tersebut,
sama anggota keluarga, terus dan kita dapat memikirkan bagaimana dampak yang besar yang dapat terjadi terhadap pemulihan dari sebuah konflik tersebut. Terdapat fleksibilitas yang dimana mengacu kepada kemampuan keluarga untuk melakukan sebuah reorganisasi dalam menghadapi tantangan sambil mempertahankan kontinuitas komunikasi keluarga. Komunikasi keluarga sangat penting dikarenakan keluarga yang harmonis merupakan inti dari bagaimana keluarga menciptakan rasa bersama yang amat bermakna. Dengan itu, komunikasi keluarga sangat penting dijalin oleh setiap anggota keluarga. Nomor 6 ini tentang manajemen keuangan. Dalam sebuah pengambilan keputusan yang baik dan benar, dalam pengelolaan keputusan di keluarga itu, manajemen keuangan ini sangat berkontribusi besar terhadap sebuah kesejahteraan keluarga, karena tekanan keuangan sebuah keluarga itu juga dapat memunculkan adanya stres, ketegangan gitu, karena tidak bisa dalam mengatur sebuah keuangan di dalam keluarga gitu. Nah, kenapa banyak orang atau keluarga yang misalkan dia bisa stres atau kesejahteraan keluarganya menurun, itu karena bisa jadi sebuah manajemen keuangannya itu tidak tertata dengan baik. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu ada waktu untuk bersama, di mana dalam sebuah konflik dalam keluarga itu waktu untuk bersama ini sangatlah penting, karena menghabiskan waktu bersama keluarga seperti makan bersama, santai bersama, atau berlibur kemanapun itu merupakan sebuah cara menciptakan komitmen dalam stabilitas hubungan berkeluarga. Karena memang kalau misalkan kita ada konflik dalam sebuah keluarga, itu bisa diselesaikan mungkin dalam beberapa keluarga bisa diselesaikan dengan cara meluangkan waktu bersama, dan itu akan membahas konflik ini tuh bagaimana nantinya gitu. Waktu kebersamaan dengan keluarga ini sangatlah penting sekali dalam menyelesaikan konflik di dalam sebuah keluarga. Nah, selanjutnya yaitu ada minat terhadap rekreasi. Sebenarnya ada beberapa keluarga yang memiliki minat rekreasi dengan keluarga itu sangat tinggi, terus ada juga yang memiliki minat rekreasi dengan keluarga itu sangatlah rendah, karena dia lebih memilih rekreasi dengan temannya mungkin. Tapi dalam menyelesaikan sebuah konflik, keluarga itu memang harus memiliki yang namanya minat rekreasi dan waktu untuk bersama, karena rekreasi dan menghabiskan waktu untuk bersama dengan keluarga itu berfungsi untuk memfasilitasi kesehatan dan kehangatan atau keharmonisan sebuah keluarga. Waktu yang menyenangkan bersama keluarga ini dapat menghasilkan sebuah kelekatan, penghargaan intrinsik, kebahagiaan, pembelajaran, humor, dan kesenangan untuk mengatasi bagaimana konflik keluarga ini terjadi. Ada komitmen dalam perkawinan. Nah, komitmen merupakan hal yang paling penting dalam sebuah hubungan. Nah, hal ini didukung dengan teori Finkel DKK tahun 2002 yang menyatakan bahwa komitmen merupakan hal yang paling fundamental dalam hubungan, khususnya hubungan romantis yang melibatkan perasaan yang mendalam, yaitu cinta. Nah, Finkel sendiri mendefinisikan komitmen dalam 3 komponen. Komponen yang pertama adalah kecenderungan untuk tetap ada atau bertahan. Nah, komponen ini merupakan hal yang paling primitif karena secara tidak langsung melibatkan kepentingan temporal ataupun kepentingan interpersonal. Lalu yang kedua ada komponen orientasi jangka panjang. Dengan adanya orientasi jangka panjang, itu akan membantu mengembangkan pola pikir ataupun kerjasama terhadap pasangan sehingga dapat meminimalisir ketika terjadi konflik dalam perkawinan. Lalu yang ketiga ada kepentingan pribadi atau kelekatan psikologis. Nah, hal ini bergantung dengan keadaan well-being terhadap masing-masing pasangan. Nah, jika masing-masing pasangan memiliki well-being yang cukup
baik, maka ada kemungkinan bahwa pasangan tersebut memiliki komitmen yang cukup kuat. Selanjutnya adalah gambaran terapi keluarga dalam ilmu psikologi. Gimana sih gambaran terapi keluarga itu? Nah, menurut Kartini Kartono dan Dali Gulo dalam Kamus Psikologi, bahwasanya family therapy atau terapi keluarga adalah suatu bentuk terapi kelompok yang dimana masalah pokoknya adalah hubungan antara pasien dengan anggota-anggota keluarganya. Nah, oleh sebab itu, seluruh anggota keluarga dilibatkan dalam usaha penyembuhannya. Nah, terapi ini juga secara khusus memfokuskan permasalahan pada situasi keluarga. Yaitu mengenai tujuan family therapy ini. Adapun tujuan family therapy adalah yang pertama membantu anggota-anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional. Jadi bahwa dinamika keluarga adalah kait-mengkait di antara anggota keluarga tersebut ya. Yang kemudian yang kedua adalah untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika satu anggota keluarga itu terdapat masalah. Jadi maka akan mempengaruhi kepada persepsi, ekspektasi, dan interaksi anggota-anggota lain gitu. Yang ketiga, agar tercapai keseimbangan yang membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota. Agar tercapai keseimbangan setiap anggota keluarga tersebut. Yang keempat adalah untuk mengembangkan penghargaan penuh dan sebagai pengaruh dari hubungan parental sendiri. Jadi tahapan terapi itu terdapat 4 fase, yaitu yang pertama adalah pengembangan rapport. Pengembangan rapport ini juga merupakan suasana hubungan konseling yang akrab, jujur, saling percaya satu sama lain antara partisipan maupun dengan psikolog. Jadi sehingga menimbulkan keterbukaan dari konseling itu sendiri. Yang kedua adalah pengembangan apresiasi emosional, di mana munculnya kemampuan untuk menghargai perasaan masing-masing anggota keluarga dan keinginan mereka agar masalah yang mereka hadapi dapat terselesaikan semakin besar peluangnya. Yang ketiga adalah pengembangan alternatif modus perilaku. Jadi dalam tahap ini, baik konseling maupun anggota keluarga mengembangkan dan melatih perilaku-perilaku baru yang disepakati berdasarkan hasil diskusi dalam konseling. Jadi bukan psikolog yang menyelesaikan masalahnya, tapi konseli tersebut yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian ada fase membina hubungan konseling. Jadi adanya acceptance atau unconditional positive regard, understanding, genuine empathy. Jadi dalam terapi family ini konseling keluarga banyak dijumpai kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh konselor. Jadi maksudnya di sini adalah konselor ini yang menyelesaikan masalah. Jadi seperti itu tuh salah gitu loh, kesalahan dalam konselor. Jadi sehingga hasilnya tidak efektif. Seharusnya konselor hanya memberikan panduan untuk solusi bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konseli tersebut.